Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Siap memuji memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati yang terbaik. Kita memuji Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia layak untuk dipuji. Sebab Dia layak untuk kita tinggikan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, pribadi lepas pribadi, kita mau menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita fokus. Kita letakkan setiap beban kita. Mungkin hari ini ada yang datang dengan sebuah penyakit, dengan sebuah kecemasan, dengan sebuah kegelisahan di dalam hati kita. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, sebab firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku, Yesus berkata, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan bagimu. Dan inilah janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya mari bersama-sama kita mengangkat syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, ku tinggikan Engkau, sebab hanya nama-Mu agung. Ya Yesus, ku mencintai-Mu. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Ku bersyukur padamu atas segala kemurahan-Mu di hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari setiap hati mengucapkan syukur dan pujian kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia yang layak dipuji. Oh, terima kasih Tuhan, bersyukur padamu, sebab Engkau layak ditinggikan, ya Yesus. Sebab firman-Mu berkata, Engkau besertaku Tuhan, maka kuatlah roh dan jiwaku. Inilah pujian kami Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah. Sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku.
Mari saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita mau meninggikan, mengagungkan nama Tuhan lebih lagi. Oh, hanya bagimu Tuhan segala penyembahanku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita katakan bagi Dia segala pujian kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Oh, sebab segala pujian kami Tuhan, segala sorak-sorai kami hanya menyembah dan memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segenap jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, semuanya rindu bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Dan semua jemaat yang percaya di dalam nama Yesus bersama-sama saya katakan haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah firman yang hidup di tengah-tengah kita? Amin. Katakan di sebelah kanan kiri kita memuji firman yang hidup itu. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bersama-sama ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu aku menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Janji yang telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu
Yuk kita bersama-sama terbang bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku kan aman di dalam-Mu, di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih rindu memuji lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Amin, kita puji lebih lagi. Terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Kau bersamaku, setia menjaga dalam kuasa mulia. Dalam namanya Yesus Kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dalam kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan selama-lamanya. Kita katakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Yesus Kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya
kemuliaan bagi nama Yesus kita. Haleluya Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya persilahkan untuk duduk kembali. Sejenak kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak pribadi lepas pribadi. Kita duduk di dalam saat teduh kita. Kita mau menyiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ya Yesus. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan
Terima kasih untuk lawatan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Atas setiap pribadi kami, jiwa kami, roh kami. Kami bersyukur kami beroleh kekuatan yang baru di dalam Engkau. Di tengah kelelahan hidup, di tengah panjangnya kehidupan dan kerasnya kehidupan. Namun pagi hari ini, embun surgawi membasahi hati kami. Sukacita surgawi memenuhi hati kami, sekalipun beban yang berat menindis hidup kami. Kami tetap kuat, karena firman-Mu yang menopang kehidupan kami, firman-Mu yang memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini, kami membuka hati untuk firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, beracaralah bagi setiap pribadi kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh melihat, boleh merasakan firman itu bekerja di tengah-tengah kami, dalam kehidupan kami, mengerjakan rencana Tuhan yang indah, menyatakan kehendak Tuhan yang indah, sehingga kami semua boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan, di dalam rencana Tuhan, dan rencana-Mu adalah indah, bukan malapetaka, bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan yang baru pagi hari ini, sehingga kami boleh pulang dari tempat ini tidak dengan hati yang hampa, tapi kami disegarkan, dipuaskan, dikuatkan, karena menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Yang percaya diberkati, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Salam Bu Christine, puji Tuhan. Sugeng Pinangge, puji Tuhan. Moses mana tadi Moses? Haleluya. Wah, ganteng banget saiki. Awake ndut, puji Tuhan. Shalom sedaya Bapak Ibu. Sehat? Sukacita? Tetap tasih dahar? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita sudah masuk di minggu yang pertama, bulan baru, puji Tuhan. Bulan November, puji Tuhan. Bar November apa? Natalan, puji Tuhan. Bar November, Desember, puji Tuhan. Dan kita masuki tema yang baru pada bulan November ini, yaitu firman yang hidup. Bukan hanya hidup, tapi firman itu hidup dan berkuasa. Ya. Bukti daripada firman itu hidup, firman itu bekerja. Amin. Firman itu bekerja, saudaraku. Di mana firman itu bekerja? Di hati orang percaya. Nek firmane nyangkol, firmanya cumondok wonten ing manah kita, pangandikanipun Gusti cumondok wonten ing manah kita nggadahi kapitadosan piandel kita ingkang kiyat, pangandikanipun Gusti menika makarya wonten ing gesang kita, cocok kalian punapa ingkang dipun kersakaken dening Gusti. Puji Tuhan. Jadi bulan ini kita dibawa untuk meyakini, untuk terus berpegang teguh bahwa firman Allah ini hidup, ini berkuasa, dan ini ada di dalam hidup saudara. Ini pegangan kita, ini kekuatan kita. Injil itu bukan agama, Injil itu adalah kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan yang mendatangkan selamat bagi setiap orang yang percaya. Ini tidak jadi apa-apa di tempat orang nggak percaya. Tapi ini jadi sesuatu hebat. Waktu ini ada jatuh benih itu di hati orang percaya. Bisa mengubah kehidupan, bisa memberi kekuatan, bisa memberi semangat, bisa memberi penghiburan, bisa memberi dorongan, bahkan memberikan semangat untuk hidup. Oleh karena firman Allah, banyak orang yang putus asa beroleh kembali pengharapan, jadi anak Tuhan yang kokoh, menjadi berkat yang luar biasa. Saudara adalah berkat, amin. Saudara, Bapak Ibu semua, Jemaat Pintu Iman GBIS adalah anak-anak Tuhan yang menjadi berkat. Kenapa? Saya yakin percaya,
menika cumondhok wonten ing manah panjenengan sedaya. Lan kita imani saengga kita ningali mriksani pakaranipun Gusti makarya wonten gesang kita. Lajeng kemawon wonten ing pangandikanipun Gusti kita akan baca mulai Ibrani pasal 1. Puji Tuhan. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4, lalu disambung Ibrani 4 ayat yang ke-12. Monggo kita sarengan jumeneng para sederek, puji Tuhan. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Puji Tuhan. Ibrani pasal yang pertama. Saya akan baca ayat ganjil. Kita baca sampai ayat 4. Bapak Ibu ayat genap. Puji Tuhan. Ibrani pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama. Demikianlah firman. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Ya. Pasal 4 ayat 12. Haleluya. 1, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sungsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sekalian 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Kula aturi lenggah, puji Tuhan. Bulan ini tema kita adalah firman yang hidup. Sekali lagi, oleh karena firman itu hidup, firman itu bekerja. Ya. Di mana firman itu bekerja? Di hati orang percaya, dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Ibrani pasal 4 tadi mengatakan bukan hanya hidup, tapi firman Allah itu hidup dan kuat. Terjemahan lama, hidup dan berkuasa. Ada hidup, ada kuasa. Yesus berkata, perkataan yang aku sampaikan kepadamu adalah roh dan hidup. Puji Tuhan. Sehingga sepanjang bulan ini kita akan bersama-sama menikmati hidangan, yaitu firman Allah. Firman Allah itu sendiri. Di dalamnya ini ada kuasa yang dahsyat. Tapi bukan nih bukunya ini loh saudaraku. Ada yang menjadikan ini jimat. Wah, nek nggo Alkitab setan ora doyan demit, ora ndulit. Bukan bukunya ini. Seperti salib juga saudaraku. Nek wis nganggo salib, wah itu ada kuasa Tuhan di situ. Itu bukan itu berhala kalau itu.
Ini bisa jadi berhala bukunya. Tapi yang dimaksud firman yang hidup dan berkuasa itu adalah perkataan yang ada di dalamnya. Ini bukan perkataan biasa, tapi ini adalah perkataan dari Allah. Ya. Sehingga dikatakan di sini pada zaman dahulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi. Dalam perjanjian lama itu melalui nabi-nabi. Nabi yang sungguh di hadapan Tuhan adalah nabi yang sudah teruji. Nabi yang punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nabi yang bisa mendengar suara Tuhan. Nabi yang mengucapkan firman Allah, menyampaikan firman Allah dengan iman. Tidak banyak nabi. Ya. Dengan lain kata hanya beberapa orang yang dapat menikmati karya Tuhan di dalam hidup mereka oleh karena percaya akan firman-Nya. Ya, ada Nabi Musa, ada Nabi Elia, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua adalah penyampai-penyampai berita dari Tuhan, dan mereka adalah orang-orang yang sungguh memiliki iman, diberi Roh Kudus. Ya, jadi dalam perjanjian lama, Roh Kudus hanya bekerja di tiap pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Roh Kudus dengan Elia, Roh Kudus dengan Elisa, Roh Kudus dengan Musa dan lain sebagainya. Dan itu adalah orang-orang yang hidup penuh dengan iman, penuh dengan penyerahan, bahkan pengorbanan, bahkan tidak takut menghadapi hidup ini, menghadapi tantangan, karena dia tahu persis ada Tuhan yang menyuruhnya. Sehingga Nabi Tuhan dalam perkataan firman Allah di dalam perjanjian lama, puji Tuhan, Yesaya pasal yang ke-55 ayat 11, kita baca bareng-bareng, 1, 3, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini kedahsyatan firman Allah dalam perjanjian lama yang hanya disampaikan oleh nabi-nabi. Puji Tuhan. Begitu kuat imannya, begitu besar keyakinannya, mampu mengucapkan bahwa firmanku, dia mendengar dari Allah, bahwa firmanku Allah berbicara tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan kehendaki dan berhasil yang kusuruhkan kepadanya. Kapan itu terjadi? Di mana itu terjadi? Saat itu diucapkan oleh orang yang hatinya ada 100% iman. Amin. Yang 100% iman, saudaraku. Ada seorang nabi namanya Elia. Ya, dia nabi Tuhan yang menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel yang saat itu hidup dalam dosa, ditegur dosanya, rajanya marah, berbalik untuk membunuh sang nabi, sehingga nabinya harus melarikan diri. Ya. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1, di situ dikatakan firman Allah datang kepada Elia. Di tengah keadaan ya yang dia alami, ya, firman Allah datang. Ya. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada Elia? Pergilah ke sebelah timur. Ya. Di sana di Sungai Kerit. Aku akan pelihara engkau. Ya, burung gagak akan memelihara engkau dan engkau akan minum dari Sungai Kerit. Ini berita apa, saudaraku? Berita dari Tuhan. Tuhan ngomong ke Elia, lu ngongetan kono neng kali Kerit, go gagak-gagak ngopeni kowe ngombe kau banyu. Ini firman Tuhan. Ya. Sebagai seorang nabi yang sungguh-sungguh mengerti panggilan Tuhan,
dia yakini perkataan itu, dia taati, dia lakukan. Dia pergi ke timur sampai di Sungai Kerit di sana. Apa yang dihadapi di sana? Ya bukan restoran, hutan belantara, ya, tanah berbatu, terjal, makanan tidak ada, yang ada sungai kecil. Ya. Tapi Tuhan menyembunyikan dia di sana, karena mau dikejar Akab untuk dibunuh. Tuhan yang menyembunyikan, bersembunyi di sana. Dan saat dia di sana meyakini firman Allah, maka firman Allah tidak akan kembali dengan kosong. Akan terjadi seperti yang Allah katakan di dalam kehidupan orang yang percaya. Jadi kalau saudara percaya firman Allah 100%, saudara percaya, saudara yakini sesuatu yang memuliakan Tuhan, yang dikata oleh firman Allah, saudara imani, saudara akan melihat keajaiban yang Tuhan kerjakan. Sederhana dalam hidup saya sejak saya muda melayani Tuhan, satu ayat yang menjadi pegangan saya pertama kali, Tuhanku akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 19 nganti ngelotok, tak tulis neng tembok, saben liwat moco diimani, akhirnya menjadi gaya hidup. Gaya hidupnya apa? Ya menghadapi segala sesuatu, Tuhanku akan mencukupi. Menghadapi kekurangan, Tuhanku akan mencukupi. Tuhanku akan mencukupi. Iman berkata, Tuhanku akan mencukupi, sehingga kekurangan boleh datang, tapi mujizat juga boleh ada di tengah kekurangan, melihat pertolongan Tuhan. Bukan berarti orang ikut Tuhan itu enggak pernah kekurangan, ada, kesulitan ada, semua ada. Justru bedanya apa? Di tengah kesulitan, waktu iman dipertaruhkan di dalam firman Allah, melihat, ya. Jadi ini apa? Ngeri-ngeri sedap, ya. Nah, pas lagi dalam kesulitan, ngeri, ya. Ditagih hutang, ngeri, saudaraku, ya. Saya pernah mantu utang 20 yuto, saudaraku. Bayang nobar mantu utang 20 yuto. Aku utang biasa gitu paling 500.000 sak yuto gitu. Lu ngerti-ngerti urip dhewe duda ora ndek bojo, saudaraku. Enek ra duda ndek bojo, duda ora ndek bojo, mantu ditake ngerti-ngerti 20 yuto bebuan. Waduh, sirahku nyut-nyut, saudaraku. Bayare kok ngendi? Tapi Tuhanku akan mencukupkan segala kekuranganku. Ishak aja beti, aku akan mencukupi kekuranganmu. Ya, mujizat Tuhan. Ya, mujizat Tuhan. Ada yang dipakai Tuhan untuk menutup hutang itu. Dari mana? Dari Tuhan. Kenapa terjadi? Aku percaya firman Allah, bahwa firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Waktu aku yakini Tuhan menolongku, Dia adalah penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Bukan sekali saya ditolong Tuhan, mungkin beribu, tidak tahu berapa kali dalam pertolongan Tuhan. Kenapa itu datang? Percaya bahwa firman Allah tidak akan kembali dengan kosong. Waktu Elia disuruh nurut, burung gagak teko, roti bakar karo daging, saudara, itu kok ngendi ya? Apa nyolong? Ya enggak mungkin. Tapi saya yakin percaya itu dari Tuhan. Karena Alkitab mengatakan Dia menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Dia adalah sang ada, tidak ada diadakan, Dia sejak dulu ada, dan Dia menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Waktu iso dadi roti bisa, burung gagak ya disuruh, itu hikmat Tuhan. Kenapa kok burung gagak kok ra menungso? Nek menungso konangan, saudaraku. Saya dulu ada maling lepas dari penjara, ndelik neng tebon, wah. Mulih ndelik nang tebon. Akhirnya sipire pinter, sing dikindel siapa? Keluargane ngirim makanan ke kebon tebu itu, dikindel. Wah, kecekel, saudaraku. Lagi nek menungso sing disuruh Tuhan untuk nolong Elia mesti kecekel dikindel ya. Tapi burung gagak enggak ada yang ngerti, saudaraku. Itu hikmat daripada Allah. Tetapi terjadi seperti itu kenapa? Karena Tuhan berkata seperti itu, burung gagak akan pelihara engkau. Enggak mungkin empret sing teko, saudaraku, ra iso gondol gede. Empret mau nggawa apa cilik gitu kan ya. Makanya Tuhan berkata burung gagak, nek burung gagak ya burung gagak, saudara. Sesuai dengan firman Allah, dan terjadi seperti firman Allah itu.
Jadi bukan burungnya sebetulnya, bukan sungainya, tapi itu terjadi karena perkataan Allah. Dan saudara punya perkataan itu tidak jauh daripadamu, ada di hatimu, ada di bibirmu. Waktu engkau katakan dengan iman, firman itu akan bekerja mendatangkan mujizat dalam hidup saudara yang sungguh-sungguh percaya. Kenapa saya ngomong? Ya saya mengalami sampai hari ini dipelihara Tuhan. Ya. Kemarin saya rondo, tak taruh di Facebook, wah saya ngomen akeh banget saudaraku. Salah satu komen yang bagus begini, wih mesti salah tanggal lahirnya, dia bilang. Jadi komennya itu, mesti salah tanggal lahirnya. Jadi mestinya bukan petang puluh pitu lahirnya, kisah tahun sudah pitu lagi lahir, kondo petang puluh pitu begitu maksudnya. Jadi enggak mungkin naik pitung puluh limo, ya kaya begitu. Tapi nyataannya pitung puluh limo ya kok gini. Saya bangga, Yesus itu luar biasa bangga. Dia menjadikan saya walaupun tua, ijik bermanfaat itu kebanggaan saya. Bukan bangga aku kuat, bukan. Bangga dia bisa menjadikan aku seperti ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua anugerah Tuhan, saudara bisa menemukan sesuatu yang secara manusia itu mustahil, tapi bisa terjadi dalam hidup saudara. Pasti bisa. Ya. Mungkin saudara kepepet-pet raiso apa-apa, tapi tidak mustahil kalau Tuhan memberikan jalan, sehingga saudara bisa menikmati kelonggaran di hadapan Tuhan. Tidak, firman itu tidak akan kembali dengan kosong. Barangkali nih saat kono ning janda sarpat, aku arep ngopeni kowe tak openi ning sarpat, enek rondo sing ngopeni kowe. Waduh. Saya sering cerita ini ya. Mestinya jamur kan begitu. Nek rondo iso ngopeni jamur, janda makmur. Enggak ngerti sing ditemui Elia rondo arep mati saudaraku. Wah, njuk banyu, wah jukoke roti, wah bareng roti cengkelak. Wah, nek banyu tesih gadah, nek roti niki tepung sak gegem minyak buli-buli. Tapi Elia dengar firman Allah. Gawean aku cilik karena firman Allah berkata. Ya, karena firman Allah berkata, waktu kamu bikinkan aku, firman Allah berkata, tepungmu tidak habis, minyak buli-bulimu tidak habis. Siapa yang berkata? Firman Allah berkata. Tuhan berkata kepada aku, tak omong ke, nek tepungmu enggak habis. Ini luar biasa, hamba Tuhan yang imannya teguh, yakin punya iman, nabi yang hebat, langsung katakan waktu dengar, tepungmu enggak habis, minyakmu enggak habis. Dan terjadi seperti itu. Terjadi seperti apa? Seperti kata firman Allah. Ayo diimani firman ini, singa muda boleh kelaparan, tapi orang percaya Tuhan gak akan kekurangan yang baik. Diimani saudara, digondeli. Ya. Waktu sakit biler-bilermu yang menyembuhkan, diimani. Saya sakit 1 tahun saudara, itu memang pergumulan atau peperangan dengan setan saudara. Ya. Panggil aku semegap-megap, yakin nek Tuhan itu tolong saya. Mugap-mugap, ya. Nyun ngapunten, ngentut ora iso, gelegeken ora iso, angine terus tambah terus nyelok bodhe saudaraku. Buk suwe-suwe doktere wedi. Nek tak obati kimia terus engko pun mang ngombe jamu mawon Pak. Doktere malah nganjurke bareng wis wedi nek obat kimia itu lama-lama juga ada efeknya. Tadi kon ngombe jamu saudaraku. Wah bodhe gitu enggak iso ambekan. Tengah malam anak-anak do turu. Bangetan men kok ora enek sing nggatekne. Kadang begitu. Tapi memang itu dibiarkan oleh Tuhan. Ben goleki Gusti. Ben belajar imannya. Ya. Saat seperti itu, dalam nama Yesus angin jahat engkau keluar. Dalam nama Yesus angin jahat engkau keluar. Saat saudara-saudaraku diucapkan dengan iman, gelegeen saudara. Terus lego iso turu. Sesuk kumat neh, itu senjatanya. Senjatanya apa? Firman Allah. Waktu tertekan, Allah yang abadi menjadi tempat perlindunganku, dibawa kepada lengan yang kekal, dan aku katakan, enyahlah engkau dari hadapanku. Dan waktu kita katakan dengan iman, lama kelamaan beban itu mulai menipis, setan mulai mundur, dan akhirnya sampai hari ini sihat walafiat karena anugerah daripada Tuhan. Gondelannya apa? Firman Allah, digondeli, dipercayai. Puji Tuhan. Ya, tangi berukut, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin.
Ratang itu buka daringan, aduh ciloko berase wis ra enek ciloko. Jangan. Buka. Begitu buka, misal enggak ada ya Tuhan akan mencukupkan. Kita imani, kita yakini firman Allah. Waktu kita mengimani firman Allah, bagian kita kerjakan. Bukan berarti percaya firman Allah turu wae engko teko dhewe, bukan itu saudaraku. Kita punya kewajiban, ada bagian yang kita kerjakan. Nah, hamba Tuhan pelayanannya rohani, pekerjaannya rohani, tapi jemaat Tuhan pekerjaannya ya pekerjaan ya mungkin ceker-ceker obah mamah ya begitu. Ya, jadi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Delalah dodol gedang goreng yo laris. Anake iso sekolah. Ya. Bukan gedang goreng sing nguripi, tapi Tuhan yang menjanjikan kalau kita percayakan firman-Nya pasti ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan. Yang berikut, puji Tuhan. Ya. Kedahsyatan firman Allah dalam perjanjian baru. 1, 3. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Kenapa perkataan Yesus berkuasa? Karena dia adalah firman yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Pada masa-masa dahulu nenek moyangnya, Tuhan berbicara melalui nabi. Tapi di zaman akhir, Tuhan berbicara lewat siapa? Anaknya. Jadi Yesus yang berkata, dia adalah firman itu sendiri, firman yang hidup, firman yang diucapkan pasti ada kuasa, ada sesuatu yang terjadi di sana, sesuatu berbeda dengan ahli Taurat. Ahli Taurat apal ngelotok, Kejadian sampai Wahyu ngelotok ning mung neng kene. Firman Allah kalau hanya ditaruh di sini hanya jadi pengetahuan, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi waktu firman Allah diimani di hati, diucapkan dengan bibir, percaya, lalu dilakukan, disitulah baru terjadi mujizat. Diimani, ditaati, dilakukan. Elia waktu taat, baru lihat mujizat. Di janda Sarpat berkata sedemikian, lalu janda Sarpat nurut, gawe roti titik, dikasih ke Elia. Baru kuwi masak lagi, tepung, cukup, ijek meneh, minyak, ijek meneh, tepung, ijek meneh. Bukan Elia yang hebat, tapi perkataan Allah yang Allah sampaikan kepada Elia dipercayai. Waktu firman Allah dipercayai, terjadi luar biasa, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Nah di sini Yesus, perkataan Yesus, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, ada kuasa di dalam perkataannya. Waktu dia berkata kepada setan pergi, setan pun pergi. Dia berkata kepada orang buta terbukalah, melek saudaraku, orang lumpuh berjalanlah, orang itu berjalan karena dia firman yang hidup, penggenapan daripada Allah turun ke dalam dunia untuk menyatakan kuasa dari Bapaknya bahwa Allah seperti Yesus itu, kasihnya, perbuatannya dan lain sebagainya. Banggalah memiliki Allah pencipta langit dan bumi yang telah menyampaikan firman-Nya sehingga menjadi Alkitab yang dapat kita baca, kita percayai. Saudara akan melihat perbuatan Allah yang luar biasa di dalam hidup saudara. Ya, puji Tuhan. Dia mengajar tidak sebagai seperti ahli Taurat. Ini perkataannya ada power, ada kuasa, saudaraku. Setan pun tunduk, angin ribut, badai pun diam. Apa yang dia katakan terjadi. Sebab itu kalau dulu hanya nabi yang berbicara, sekarang saudara ada hak, ada otoritas dari Allah untuk mengatakan firman itu. Karena saudara adalah anak-anak Allah. Saudara juga anak Allah kan? Ya, Roh Kudus bukan hanya nabi-nabi, semua dipenuhi Roh Kudus. Semua dipenuhi firman Allah. Semua boleh mengatakan firman Allah. Sehingga setiap pribadi punya komunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Diberkati atau tidak diberkati, enak atau tidak enak,
tergantung persekutuan saudara, kedekatan saudara, keintiman saudara dengan Tuhan, dan keyakinan saudara kepada firman Allah yang Allah sampaikan, itu akan mewarnai kehidupan kita. Terus yang ketiga, kedahsyatan firman Allah yang mampu mengubah kehidupan manusia. Yuk kita baca di sini 1, 3. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat berikutnya 1, 3. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayo, ini 1, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang suci, orang benar, orang berdosa. Dan di antara mereka, ini Paulus nih berkata, aku yang paling berdosa. Tahu Paulus dulu ganas, garis keras, bunuh orang-orang Kristen. Tapi firman Allah datang menemuinya, telah mengubah kehidupannya menjadi seorang rasul yang paling berjasa, paling banyak bekerja, paling banyak menderita. Semua dia adalah paling, tetapi dalam segala keadaan dia enggak pernah mundur, enggak pernah saudara-saudaraku kecewa, enggak pernah apapun. Bahkan dia berkata di akhir hidupnya, aku sudah menyelesaikan pertandingan iman. Aku sampai di garis finish. Aku sudah memelihara iman. Akhirnya mahkota kehidupan disediakan bagiku sampai titik darah terakhir, memelihara iman. Enggak pernah imannya luntur, enggak pernah imannya goyah, baik senang, baik susah, baik tantangan, baik kelimpahan, apapun yang dihadapi tidak pernah membuat dia renggang hubungannya dengan Tuhan. Ini anak Tuhan yang baik, contoh bagi kita. Ya, ada anak Tuhan enak lali Gusti, nek pas ra enak cedak. Ya ada, saudaraku. Nek was tele-tele ngono kae, wah doane begitu. Nek enak. Nah, tapi ada juga sebaliknya. Nek lagi tele-tele malah pegah karo Gusti, nek enak, wah surga banget ya. Ini memang ada begitu. Tapi yang dikehendaki Tuhan adalah enak ra enak, ayo lekat karo Gusti. Jangan pernah iman kita luntur. Paulus diubah hidupnya oleh firman Tuhan. Yang berdiri di sini, aku ada di sini karena hidupku diubah oleh firman Tuhan. Ayat pertama yang datang dalam hidup saya sehingga saya tinggalkan guru adalah pergilah ke seluruh muka bumi untuk memberitakan Injil. Kenapa? Injil itu kuasa Allah, bukan agama yang mendatangkan selamat bagi manusia. Saya terus terbeban untuk itu, sehingga pekerjaan yang aku miliki PNS bagi saya sudah tidak ada harganya. Lebih berharga panggilan Tuhan ini, tak tinggal. Lalu ayat yang kedua mengatakan mereka memberitakan Injil. Tuhan turut bekerja, meneguhkan dengan tanda ajaib dan heran. Penghiburan bagi saya. Aku enggak kerja sendiri, tapi Tuhan turut bekerja. Amin. Tuhan turut bekerja. Ya. Injil itu kuasa Allah yang menjadi kekuatan dalam hidup saya. Yang saya beritakan bukan agama, tapi kuasa Tuhan. Yang pastinya Tuhan akan menyatakan buktinya. Sebab itu kebenarannya dari iman kepada iman. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Sampai hari ini orang benar akan hidup oleh iman. Nek uripe bener, imane hidup, pasti ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Sampai hari ini saya hidup karena iman. Dan yang satu terakhir adalah anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Markus 10 ayat 45. Itu yang mewarnai hidup saya, mewarnai iman saya, mewarnai karakter saya. Firman Allah yang telah bekerja di dalam hidup saya
mengubah hidup saya. Aku nggak pernah ngimpi dadi wong Kristen. Joneh ngimpi dadi pendeta, dadi wong Kristen wae ora. Ya. Saya dulu waktu dadi disunat saudaraku, umur 13 tahun disunat saudaraku. Kan Kristen saya setelah jadi guru. Berarti teluas itu Kristen. Ya. Orang tuaku untuk sunat itu ya kayak itu diiring gitu. Tong 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 burung gitu saudaraku, pakai itu naik basa Jawane santi suaran, pakai jidoran, itu saya di situ. Berarti kalau itu dilakukan sampai di mana keislaman saya sungguh-sungguh. Waktu itu orang tua saya sungguh-sungguh. Kakakku sekolah bidan di Katolik diperbolehkan. Tapi setelah lulus dari bidan mau dibaptis, kalau mau jadi bidan harus baptis dulu baru boleh meneruskan. Enggak entuk sama bapak, saya enggak boleh dibaptis, enggak jadi bidan. Yo ora susah jadi bidan. Kakakku stres enggak jadi bidan saudaraku, jadi dukun. Jadi kakak saya itu begitu imannya, orang tua saya itu mempunyai iman yang kokoh di situ. Maka itu saya enggak pernah ngimpi jadi Kristen. Jadi Kristen ini kok gedok ditetel lebokne tenggok saudaraku. Sudah saya ceritakan toh, numpak andong mudun yang ngarep gereja di Sragen, terus dijak melebu. Tekan jero roh wong sembayang, wong Pantai Kosta, Betel Injil sepenuh sembayange enak sing gebrok-gebrok kursi, enak sing umbele meler, nangis-nangis saudaraku. Saya kaget lihat begitu, ketakutan. Tak ada pujian yang menyelamatkan saya. Percaya pada Yesus itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Waduh, uripku lagi rekoso, kok enek pujian seperti ini. Pujian menangkap saya. Saya tanya, sok minggu aku melu nah entuk Mas. Wah, entuk. Waduh, jebule seneng banget nek wong Kristen kuwi, enek sing melu kuwi seneng banget. Nah, disitulah saya mulai. Tapi akhirnya baru 3 bulan ikut Tuhan, saya dibenum jadi guru. Saya terus jadi guru kira-kira 4 tahun, tidak pernah ke gereja. Baru setelah menghadapi problem di sana, ya diguna-guna, disantet, tapi Tuhan menyelamatkan saya, sehingga janji saya kalau saya Tuhan tolong, saya mau kembali ibadah. Mulai dari situ setelah santet mendal, di jaran goyang, ora goyang, makin lekat kepada Tuhan Yesus, sehingga akhirnya saya jadi hamba Tuhan. Ini hidup, ini berkuasa. Dia ubah hidupnya Paulus jadi baik, ubah hidup saya jadi baik. Saya yakin dia juga ubah hidup saudara jadi baik. Ini berkuasa, ini luar biasa. Firman Allah itu hidup, firman Allah itu berkuasa. Ini harta yang mulia, harta yang sangat berharga, yang dimiliki oleh orang percaya. Bukan perkataan manusia, tetapi perkataan Allah yang mampu untuk dikerjakannya. Terakhir, percayalah firman Allah dengan iman yang kokoh, hidup saudara akan diubahkan. Mujizat keajaiban pasti terjadi, dan pastinya saudara akan melihat dan mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Mungkin hidup saudara pagi ini kayak Elia, di tengah hutan belantara, rasane sunyi, sepi, sendiri, ra enek apa-apa. Tapi waktu Elia di sana yang dilihat bukannya kesepian, tapi yang dilihat mujizat. Ada burung gagak yang ngirim berkat, roti dan itu. Ya. Ya, di tengah keadaan kesunyian saudara, percayalah, ada burung-burung gagak milenial yang akan menolong saudara melalui mujizat Tuhan. Tidak tahu bentuknya seperti apa. Waktu di Sarpat, yang ada tepung segenggam, minyak buli-buli sedikit. Tapi oleh karena percaya firman Allah, akhirnya yang dilihat buli-buli enggak berkurang, tepung juga tidak habis, saudaraku, luar biasa. Waktu Elia berdoa, yang dilihat hanya awan setapak tangan, saudaraku. Awan setapak tangan apa artinya? Mendung sakmene, saepek-epek. Tapi ternyata yang dilihat di balik awan setapak ada hujan berkat yang dahsyat
turun di tengah sidang Jumat Petoran. Hujan berkat di tengah-tengah saudara. Di tengah pandemi, di tengah kesulitan yang kita hadapi, yakin percaya akan ada hujan berkat yang dahsyat dalam hidup saudara. Semua pasti diberkati Tuhan. Habis gelap pasti terbit terang. Habis kita menghadapi segala penderitaan, pasti ada berkat yang tersedia di hadapan kita oleh Tuhan. Berkat tidak harus dibungkus dengan bungkus yang indah, tapi mungkin di balik penderitaan ada berkat yang ada datang di sana. Di Filipina ada seorang bos besar, punya anak satu-satunya. Anaknya sangat disayang. Bos ini orang yang percaya kepada Tuhan. Satu waktu anaknya minta, "Pak, ulang tahunku kasih Pajero sport yang paling baru." Ya, oh iya. Udah, ya. Akhirnya pas ulang tahunnya, dia datang kepada bapaknya. Bapaknya kasih Alkitab. Kasih Alkitab. Marah, saudaraku. Alkitab dibuang. Bapak enggak sayang saya. Pergi dan pergi sampai lama. Akhirnya bertahun-tahun dia bekerja. Akhirnya ingat kepada bapaknya. Dan waktu dia pulang, bapaknya sudah enggak ada. Dia masuk ke ruang kerja bapaknya di kantor. Alkitab masih ada di sana. Alkitabnya masih ada di sana. Ya, mulai hatinya, ya karena sudah kehilangan bapak, hatinya mulai luluh, saudaraku. Terus dia buka. Ya. Kaget setengah mati, saudara. Setelah dia buka Alkitab, kunci Pajero ada di sana, saudara. Kunci Pajero ada di situ. Ya. Kerinduan bapaknya, kowe mau ngejo Pajero, tapi ini kitab kehidupan, firman Allah yang mendasari hidupmu. Pajero enggak membawa kebahagiaan langgeng, tapi ini membawa kebahagiaan langgeng. Sebab itu bapaknya beri Alkitab. Dia marah, pergi. Dibuka, nangis dia. Kunci Pajero di situ. Di dalam ini ada berkat yang besar untuk saudara. Amin. Di dalam firman Allah ini ada berkat yang luar biasa, saudara-saudaraku. Janji Tuhan ada di sana, kasih Tuhan ada di sana, berkat Tuhan ada di sana. Percayai, baca, yakini, dan lakukan. Saudara akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Jesus. Haleluya. Haleluya. Kita pujikan satu pujian, Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Haleluya. Kita berdiri, puji Tuhan. Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Katakan dengan sungguh-sungguh, bangga percayakan firman Allah. Haleluya. Percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Percaya saudara yang memberkati hidup saudara. Percaya saudara akan firman Allah yang membuat Allah bekerja dalam hidup saudara. Percaya saudara kepada firman Allah yang membuat saudara bisa melihat kemuliaan dan karya Allah. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Ajar kami mempercayai firman-Mu. Tambah-tambahkanlah iman kami. Semakin hari kami semakin kuat di dalam percaya kami. Sehingga hidup kami memperkenankan hati Tuhan. Dan hidup kami di dalam berkat daripada Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Mari kita akan langsung bersama-sama akan menikmati perjamuan kudus. Puji Tuhan. Bapak Ibu akan berurutan untuk datang ke depan ya. Tetap jaga jarak, puji Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Haleluya. Hamba berdoa untuk perjamuan kudus yang akan kami terima ya Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati. Tuhan, ampunilah segala kekurangan dan kelemahan kami. Layakkanlah kami untuk kami menikmati perjamuan-Mu. Sehingga perjamuan kudus tidak menjadi laknat di dalam kehidupan kami, tetapi menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang terimpit dilepaskan oleh Tuhan, yang menderita ditolong oleh Tuhan, yang putus asa berul pengharapan, yang salah arah dibawa kembali oleh Tuhan. Biarlah bubuh berkat kuasa surgawi mengalir di tengah-tengah kami, sehingga perjamuan kudus menjadi berkat yang besar di dalam hidup ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami terima perjamuan kudus dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Monggo Bapak Ibu, kami persilakan untuk mengambil. Setiamu Tuhan hidupku. Semua pujikan pujian ini sambil tetap tinggal di hadirat Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kebenaranku.
setiamu Tuhan hidupku. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sudah mendapat semua? Dibuka ostinya, lalu dibaca firman Allah yang ada di sana, diyakini, diimani, firman itu akan bekerja dalam hidup saudara. Waktu perintah, kerjakanlah perintahnya. Waktu itu janji, peganglah janjinya. Percayai dengan iman, saudara akan melihat keajaiban Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, puji Tuhan. Mari kita angkat roti dan cawan tinggi, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita menikmati bersama-sama, mari kita dengar firman Tuhan. Haleluya. Mari semua datang kepada Tuhan, tinggal di hadirat Allah. Biarlah dengan hati yang penuh dengan syukur, di tangan saudara ada berkat, makanan yang sejati, tubuh dan darah Kristus, bahkan pengorbanan yang luar biasa. Di atas kayu salib, darah tercurah di sana, tubuh dihancurkan, bukan untuk dirinya, tetapi penderitanya adalah menanggung penderitaan saudara, untuk menebus hidup kita, agar kita selamat dari api neraka dan memiliki hidup kekal di dalam kerajaan surga. Haleluya. Dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Saudara percaya ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita juga mengimani tubuh Yesus, tubuh yang mulia, tubuh yang sehat walafiat, tubuh yang tidak pernah sakit, tubuh yang mulia. Mari saat kita makan, kita mengimaninya, kita beroleh bagian dari tubuhnya. Kalau ada yang sakit, percayalah Tuhan membuat saudara menjadi sehat. Haleluya. Puji Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan mengasihi saudara, mengasihi kita semua. Kita angkat cawan, haleluya, dan dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara percaya adalah cawan persekutuan di dalam darah Yesus. Amen. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam darah ada kehidupan. Darah Yesus berarti kehidupan Kristus. Kita telah minum darahnya, berarti kita mengambil bagian dari kehidupannya.
kehidupan yang kudus, kehidupan yang benar, kehidupan yang penuh mujizat, kehidupan yang dipenuhi dengan kasih sayang mengalir dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam hidup kita. Kita diubahkan oleh firman Allah. Hidup kita menjadi terang, hidup kita menjadi garam, hidup kita menjadi berkat di tengah dunia ini, sehingga kita boleh menikmati berkat-berkat Allah di dalam hidup ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami sudah disembuhkan, kami sudah ditolong oleh Tuhan, kami sudah dibebaskan, kami sudah memiliki pengharapan, kami menjadi kuat di dalam Engkau lewat kuat kuasa-Mu yang bekerja di dalam hidupku. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Kami terima berkat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati, mari kita katakan sekali lagi sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Waktu kami kembalikan, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Semua diberkati, amin. Dan saatnya sekarang kita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya undang untuk petugas kolektan maju untuk melayani persembahan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita pujikan. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita pujikan pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Kita bersorak bersama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, saya akan bacakan ayat nats kita dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu.
firman Tuhan semesta alam. Amin. Maka segala bangsa akan menyambut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Bapa dalam surga, persembahan maupun persepuluhan kami berikan kepadamu. Kami percaya bahwa setiap taburan ini akan menjadi berkat bagi kami. Engkau memberkati setiap para pengelola keuangan gereja. Berikan hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga setiap benih-benih keuangan ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan saksikan suara gembala dan juga warta jemaat. Tidak ada. Saya bacakan. Ada ini enggak? Bisa minta tolong enggak Mas untuk apa? Warta jemaat. Oh ini aja. Ini ada. Makasih. Saya langsung jadwalnya aja untuk minggu kedua ya. Worship leadernya jadwal ibadah seminggu, sorry. Jadwal ibadah 1 minggu ini. Yang pertama ada ibadah raya dan juga ibadah anak. Mari bersama-sama kita datang. Terus seperti hari ini ya, setiap hari Minggu Bapak Ibu Saudara, jam 9 pagi. Kemudian ada doa intim pribadi, yaitu jam 8:15 sebelum ibadah biasanya ya. Kita akan doa intim pribadi dulu. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara, ketika doa intim pribadi, ya kita bersama-sama tuh duduknya menghadap ke belakang ya Bapak Ibu Saudara. Jadi seperti yang dicontohkan Bapak Gembala Musiteja, jadi memuji Tuhannya kita menghadap ke belakang, kalau bisa bersujud. Tapi kalau bagi yang memang kakinya sakit atau gimana ya enggak apa-apa, itu pengecualian. Tapi yang muda-muda yang bisa sujud, ayo kita sujud ya. Kita sujud di hadapan Tuhan, tapi menghadapnya ke sana seperti yang ini dicontohkan Bapak Gembala. Kemudian ada ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 6 sore. Sekarang sudah offline ya Mas Musi. Sudah ada onsite. Kalau Bapak Ibu Saudara ini ya onsite, tapi bagi yang mungkin berhalangan untuk onsite ya bisa online Bapak Ibu Saudara di Zoom yang linknya di-sharekan di grup setiap hari Kamis. Kemudian untuk Pitstone pagi ada setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 4:30 pagi. Kemudian ada Crown yaitu Christ On setiap hari Sabtu jam 5:30 ya, 5:30. Ini untuk yang muda-muda. Kalau petugasnya bisa saya bacakan Mas. Di sini ya. Untuk petugas minggu depan tanggal 14 November ya. 14 November WL-nya ada saudari Nora, kemudian singernya saudari Feby dan juga Ibu Eli ya. Mohon mempersiapkan diri untuk pelayanan besok minggu ibadah. Ada yang mau ditambahkan Mas Musi? Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Enggak ada suaranya. Shalom. Masih ngantuk. Shalom. Nah, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang baru. Dan tadi Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji sudah menyatakan, membawa firman Tuhan, temanya yaitu firman yang hidup. Saya berdoa untuk setiap minggu ini, setiap bulan, setiap hari, setiap menit, kita terus mempercayai bahwa firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seperti yang sampaikan oleh Pak Bagus tadi bahwa ibadah hari Kamis tetap berlangsung, baik ibadah online maupun onsite. Saya dengan tidak jemu-jemunya mengajak saudara untuk beribadah di hari Kamis, baik online maupun onsite.
Itu saja dari saya. Terima kasih. Hari ini puji Tuhan, mama saya hadir bersama kita beribadah. Ya. Natal. Oh, setelah ini para Lewi mohon bisa tunggu sebentar untuk kita rapat. Dan Natal kita Bapak Ibu Saudara akan dilaksanakan tanggal 26 Desember jam 9 pagi. Jadi ibadah hari Minggu, itu hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Jadi hari Minggu tanggal 26 jam 9 pagi. Saya undang Mas Eli bisa maju ke depan, minta tolong. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Saudara, mari kita bangkit berdiri, bersyukur, kita berdoa, khususnya Pak Ranto, Bapak Ibu Saudara. Hari ini puji Tuhan bisa hadir dan beliau sakit lambung, percaya pulang dari tempat ini kesembuhan terjadi untuk Pak Ranto. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. amin. Sehelai di rambutku Amin. tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya, Yesus. Tuhan selalu menolongku, Menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan aku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan Selalu menolongku, menjagaku, selalu menjagaku. haleluya, Yesus. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. sekali lagi dengan imanmu, katakan bahwa Tuhan selalu menolongmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Dia selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak
dan memeliharaku seumur hidup. Dia selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Di akhir ibadah ini, kami berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini sedang mengalami beban pergumulan. Ya Yesus. Oh, yang terhebat. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir di setiap hati kami. Dan hari ini sebagai hamba-Mu aku berdiri untuk setiap jemaat yang saat ini sedang mengalami kelemahan dalam tubuh. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Untuk setiap hamba, setiap jemaat yang saat ini mengalami persoalan kehidupan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu-pintu yang terlihat tertutup. Kami percaya Engkau tidak hanya buka pintu, tetapi Engkau buat jalan buat kami. Percaya, percaya, dan percaya. Firman yang hidup itu akan terus hidup dalam hidup kami. Terima kasih Abaku ya Bapa. Biarlah kemurahan Tuhan berlaku untuk setiap jemaat pada pagi hari ini. Untuk pemirsa yang ada di YouTube pun Engkau memberkati mereka. Terima kasih Abaku ya Bapa. Terima kasih. Kami hidup hanya karena kemurahan-Mu saja. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, ulanglah membawa damai sejahtera di dalam kehidupan. Diberkati keluargamu, diberkati hidup kita, diberkati pekerjaan, diberkati sekolah, diberkati kuliahmu. Apapun yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama saya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.